Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Kita hari ini akan membahas laporan aliran kas statement of cash flows dari bab 23 buku Intermediate Accounting edisi IFRS edisi yang kedua, karya dari Kiso, Wagan, dan Warfield. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama akan membahas pendahuluan dan penyusunan laporan aliran kas, kemudian ada ilustrasi penyusunan laporan aliran kas menggunakan metode tidak langsung. Nanti bagian yang kedua, video yang kedua akan membahas tentang laporan aliran kas menggunakan metode langsung dan membahas masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan pelaporan aliran kas ini. Mari kita mulai. Chapter 23 ini memiliki bagian yang cukup banyak. Nanti kita akan bagi dua presentasinya video ini. Mulai dari penyusunan laporan, kemudian ada ilustrasi menggunakan metode langsung. Nanti juga ada sedikit penjelasan tentang metode tidak langsung dan kemudian bagaimana penyusunan worksheet-nya. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Di sini ada 9 tujuan pembelajaran. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, laporan aliran kas tujuannya adalah untuk menyediakan informasi tentang penerimaan kas perusahaan dan pembayaran kas oleh perusahaan di dalam suatu periode akuntansi. Jadi laporan ini melaporkan seperti apa penerimaan kas perusahaan dan seperti apa pembayaran kas perusahaan. Artinya asalnya dari mana dan ditujukan kemana. Itu tujuan utama. Tujuan yang sekundernya adalah untuk bisa menyajikan informasi tentang 3 aspek aktivitas perusahaan. Pertama, aspek operasional, yaitu operasi yang berulang, sesuatu aktivitas yang berulang yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, aktivitas investasi, yang ini berhubungan dengan aset jangka panjang sifatnya. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, yang berhubungan dengan pendanaan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, laporan aliran kas memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas masa depan. Jadi kalau Anda melihat meneliti sebuah laporan aliran kas, Anda akan bisa atau diharapkan akan bisa untuk menebak atau mengestimasi bagaimana aliran kas perusahaan itu di masa depan. Kemudian kalau Anda adalah investor atau Anda adalah pemegang surat utang, laporan aliran kas ini juga akan membantu Anda untuk melihat apakah perusahaan itu akan mampu membayar dividen atau membayar bunga obligasi atau kewajibannya atau tidak. Kemudian laporan aliran kas ini juga membantu untuk menjelaskan perbedaan antara laba bersih perusahaan dengan aliran kas bersih yang berasal dari operasi. Kita tahu bahwa laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual. Basis akrual itu berarti walaupun sebuah penerimaan hanya dicatat sebagai account receivable atau utang, tapi uangnya tidak diterima, namun itu tetap dianggap sebagai sebuah pendapatan. Nah, itu yang disebut dengan metode akrual. Nah, metode akrual itu menyebabkan ada perbedaan antara aliran kas perusahaan dengan aliran atau kinerja perusahaan, terutama misalnya dari sisi penjualan.
Kemudian untuk bisa membantu menilai tentang investasi atau transaksi investasi atau transaksi pendanaan yang sifatnya cash atau non cash. Misalnya ini untuk investasi itu perusahaan bisa membeli secara tunai ataupun kredit, tapi dengan menggunakan uang pokoknya cash, sebuah gedung, sebuah aset atau peralatan, dan mereka menggunakan kas. Tetapi perusahaan juga bisa mendapatkan sebuah aset jangka panjang itu tidak dengan menggunakan kas, tapi dengan menggunakan aset lain. Misalnya dengan menukar aset lama dengan aset baru atau menukarnya dengan jasa. Misalnya saya ingin memperoleh sejumlah komputer dari sebuah perusahaan untuk operasional saya, maka komputer tersebut tidak saya bayar dengan uang kas, tapi saya bayar dengan jasa, misalnya jasa IT saya. Nah, atau mungkin juga dengan menerbitkan surat saham. Jadi saya memberi saham pada perusahaan untuk membayar aset yang saya dapatkan itu untuk kegiatan investing misalnya. Nah, itu ada 4 yang manfaat dari laporan aliran kas. Ada 3 kelompok yang kita singgung untuk laporan aliran kas. Laporan aliran kas itu klasifikasinya pertama aktivitas operasional, kedua aktivitas investasi, atau yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi ini berhubungan dengan laporan laba rugi perusahaan. Item-item yang akan dilihat atau berhubungan dengan aktivitas operasi adalah item-item yang ada di dalam laporan keuangan. Berarti ini seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran termasuk biaya-biaya. Nah, kemudian untuk aktivitas investasi ini berhubungan dengan perubahan pada aset yang berupa investasi dan aset non lancar atau aset jangka panjang. Sedangkan untuk pendanaan itu adalah nanti berhubungan dengan perubahan pada ekuitas dan kewajiban jangka panjang. Nah, kalau kita lihat di sini aktivitas apa saja itu, kita bisa lihat di sini yang untuk operasi ini aliran kas masuknya bisa berasal dari penjualan barang atau jasa, bisa berasal dari pendapatan bunga atau pendapatan dividen. Kemudian aliran kas keluarnya bisa berasal dari atau disebabkan oleh pembayaran kepada supplier, pembayaran kepada pegawai, pembayaran kepada pemerintah berupa pajak, pembayaran bunga atas pinjaman, dan biaya-biaya lainnya. Nanti beberapa item di sini itu mungkin akan menjadi debat sendiri, misalnya untuk pembayaran penerimaan dari bunga dan penerimaan dividen, kemudian pembayaran bunga atas pinjaman itu bisa diperdebatkan atau sebenarnya tidak diperdebatkan, tetapi IFRS dan PSAK mengizinkan untuk menghubungkannya ke aktivitas investasi. Jadi misalnya pendapatan yang berasal dari bunga itu kan bisa berasal dari investasi jangka panjang di sini. Nah, bisa dilaporkan di bagian investing ini, bisa dilaporkan di bagian operasi. Nah, baik PSAK ataupun IFRS itu tidak mempermasalahkan di mana akan dilaporkan. Termasuk juga pajak nanti. Di sini pajak misalnya pajak karena pendapatan atas investasi berupa dividen itu bisa jadi dihubungkan dengan aktivitas di sini. Tetapi boleh juga dilaporkan di sini, itu tidak masalah. Kemudian yang untuk investasi itu aliran kas masuknya bisa berasal dari penjualan PPI, property plant and equipment, bisa penjualan dari surat utang atau ekuitas entitas lain, bukan entitas kita,
dan bisa dari penerimaan yang berasal dari pokok pinjaman kepada entitas lain. Kemudian aliran kas keluar yang bisa berasal dari penjualan properti, kebalikannya penjualan surat utang atau ekuitas perusahaan lain, atau berasal dari atau pergi ke surat utang yang diterbitkan oleh yang dibayar kepada pihak lain. Kemudian untuk financing, pendanaan, ini inflow-nya bisa berasal dari penjualan saham, bisa penerbitan surat utang. Nah, pengeluarannya juga kebalikannya, karena pembayaran dividen dan karena pelunasan utang jangka panjang atau pembayaran memperoleh kembali surat saham kita. Coba Anda perhatikan, kalau di sini ada loans, ada pembayaran bunga, penerimaan bunga, penerimaan dividen, lalu ada pembayaran bunga, maka bunga ada dividen yang kita terima atau kita bayar itu tidak masuk lagi di dalam sini. Ini hanya untuk pokok pinjaman sini, karena sudah dimasukkan ke sini sehingga tidak double counting, masuk operating sehingga mereka tidak double counting. Kemudian ada masalah cash equivalence. Cash equivalent itu bukanlah kas, tetapi dia setara dengan kas. Ini adalah surat-surat berharga yang sifatnya jangka pendek dan sangat liquid, yang siap untuk diubah menjadi kas. Siap di sini maksudnya kalau kita punya sebuah surat berharga dengan nilai 1.000, maka dia memang akan 1.000 nilainya atau kurang sedikit dari itu. Ini tidak ada risiko yang signifikan seperti yang di sini. Sonia dan maturity, jadi maturitasnya sangat dekat sehingga tidak ada risiko akan terjadinya perubahan nilainya. Biasanya rule of thumb-nya ini adalah sekuritas yang maturitasnya kurang dari 3 bulan yang bisa masuk sebagai cash equivalence. Ini kira-kira hubungan antara fase hidup perusahaan. Nanti di dalam manajemen strategik Anda akan tahu apa yang disebut dengan product life cycle. Perusahaan itu tumbuh pada pertama tumbuh, kemudian ini perkenalan, baru mulai, berbuka gitu, kemudian ditumbuh, ini dewasa, kemudian menurun. Nah, pada tahap yang berbeda ini, aliran kas yang dominannya juga berbeda. Awal itu tentu pendanaan, sedikit yang melakukan investasi, biaya operasinya belum terlalu banyak, dan seterusnya seperti ini. Ini berguna nanti kalau Anda melakukan audit, maka Anda akan harus awas dengan adanya perubahan atau pola aliran kas perusahaan sesuai dengan siklus hidup perusahaan tersebut. Nah, penyusunan laporan aliran kas itu metode penyajiannya ada 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Di dalam buku ini kita pada bagian awal akan banyak membahas metode yang tidak langsung. Metode langsung nanti akan dibahas di paruh kedua atau video yang kedua nanti. Jadi operating activities itu umumnya dibagi menjadi bisa dilaporkan dengan 2 cara ini, atau penyusunannya bisa dimulai dengan 2 cara. Nah, ini format laporan aliran kasnya dengan menggunakan metode yang tidak langsung. Pertama, ada penyesuaian yang dimulai dari net income, jadi laba yang disusun dengan standar dengan prinsip yang berbasis akrual. Kemudian ada penyesuaian untuk merekonsiliasinya untuk menjadi kas bersih. Kemudian kita akan dapat aliran kas bersih yang tersedia atau digunakan untuk aktivitas operasi. Lalu di bawah baru cash flow untuk aktivitas investasi dan cash flow untuk aktivitas pendanaan. Lalu
Kemudian, nah, angka yang paling ada di bagian bawah ini adalah angka yang persis sama dengan angka yang ada pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan per 31 Desember. Jadi ini angka laba yang ada di dalam laporan laba rugi perusahaan. Lalu ini adalah angka yang ada di dalam laporan posisi keuangan untuk angka kasnya yang tertanggal 31 Desember. Nah, ada 3 sumber penyusunan, 3 sumber informasi untuk menyusun laporan aliran kas ini. Ada pertama adalah kita membutuhkan laporan posisi keuangan komparatif. Komparatif artinya perbandingan. Kalau sekarang kita ingin menyusun laporan aliran kas 2019, maka kita butuh laporan aliran kas 2018. Yang kedua adalah laporan laba rugi perusahaan tahun sekarang. Nah, laporan laba rugi tahun sekarang ini untuk melaporkan berapa kas bersih yang disediakan atau digunakan operasi perusahaan selama satu periode. Kemudian kita butuh juga data transaksi lain. Data transaksi lain ini adalah informasi tambahan misalnya dari buku besar tentang bagaimana perusahaan menyediakan dan mengeluarkan kas selama periode tersebut. Misalnya, di dalam laporan laba rugi atau di dalam laporan posisi keuangan itu tidak akan terlihat ada pembayaran dividen kepada pemegang saham. Karena tidak akan dilaporkan sebagai biaya dan tidak akan dilaporkan sebagai aset atau pengulang aset. Nah, di mana informasinya tersedia? Informasinya tersedia adalah pada data buku besar perusahaan. Jadi kita harus melihat pada catatan di buku besar untuk bisa menyusun laporan aliran kas ini. Ada 3 langkah di sini. Pertama, tentukan perubahan kas, kemudian tentukan aliran kas bersih dari operasi, dan tentukan aliran kas bersih dari investasi dan pendanaan. Nah, ini contoh pertama adalah sebuah perusahaan konsultasi namanya Kex Consultant, baru berdiri tanggal 1 Januari 2015. Kemudian perusahaan menerbitkan 6.000 lembar saham dengan nilai par value atau nilai nominalnya sebesar $1, sehingga perusahaan kemudian menerima uang kas sebesar 60.000. Aliran kas masuk sebesar 60.000. Kemudian perusahaan menyewa kantornya, kemudian menyewa furnitur, peralatan, dan melaksanakan jasa konsultasi pajak sepanjang tahun. Jadi ada aliran kas keluar di sini, menyewa untuk ruang kantor dan termasuk dengan furnitur dan peralatan, kemudian melaksanakan jasa konsultasi. Berarti ada pendapatan di sini, dan pendapatan itu bisa tunai, bisa non tunai. Kemudian diberi informasi tentang laporan komparatif posisi keuangan pada awal dan akhir tahun 2019 ada di ilustrasi 23.3, kemudian ilustrasi 23.4 untuk laporan laba ruginya serta informasi tambahan yang dibutuhkan. Nah, ini laporan keuangan komparatif 1 Januari kan karena baru berdiri, maka account receivable-nya 0. Kemudian pada tanggal 31 Desember itu account receivable-nya bernilai 36.000. Nah, Anda harus perhatikan di sini bahwa account receivable piutang itu berhubungan erat dengan pendapatan perusahaan. Saya loncat dulu nih, revenue 125.000. Nah, dari 125.000 ini ada yang tunai, ada yang non tunai. Yang non tunainya pergi ke account receivable, berarti masih ada di account receivable. Kemudian perusahaan punya kas sendiri. Nah, Anda juga harus ingat bahwa kas yang ada di sini, posisi atau akun kas ini berhubungan dengan akun revenue, berhubungan dengan biaya-biaya yang ada di sini, termasuk juga dengan pajak. Nah, pada akhir tahun mereka punya aset itu 85.000.
Kemudian ada laporan penerbitan saham biasa 60.000. Ini yang tadi dari informasi awal, ada diterbitkan 60.000 saham dengan nilai par value $1. Kemudian ada perolehannya, ada angkanya, saldonya dilaporkan di akhir tahun. Kemudian ada laba ditahan sebesar 20.000. Laba itu berarti berasal dari sini, dari 34.000. Itu 20.000-nya sudah menjadi return earnings. Kemudian account payable-nya ada sebesar 5.000. Nah, kemudian di sini revenue 125.000, operating expenses 85, kemudian pajak sebesar 6.000 dan laba bersih 34.000. Ada tambahan informasi bahwa perusahaan membayar dividen sebesar 14.000 sudah diumumkan dan dibayar di tahun 2015. Seperti ada aliran kas keluar untuk aktivitas investasi sebesar 14.000. Nah, perhatikan di sini. Pertama kita harus langkah pertama menentukan perubahan kas. Nah, perubahannya kita lihat di sini ada perubahan sebesar 49.000 kenaikan kas dari awalnya 0. Dari mana asalnya? Dari aktivitas perusahaan sepanjang tahun tersebut. Bisa dari penjualan, bisa dari ordinary shares, ini terutama awalnya, kemudian penjualan, kemudian keluar untuk menjadi biaya dan seterusnya, sehingga posisinya pada akhir tahun adalah sebesar $49.000. Kemudian yang langkah kedua adalah menentukan berapa aliran kas bersih dari pendanaan dari aktivitas operasi. Di sini kita harus ingat kembali bahwa laporan keuangan kita disusun menggunakan basis akrual. Nah, sekarang kita harus mengadjustnya, melakukan penyesuaian dengan menggunakan basis kas. Untuk itu kita harus melakukan mengeliminasi dampak-dampak yang ada di dalam laporan keuangan dan tidak berhubungan dengan perubahan kas ini. Jadi di dalam transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan sepanjang tahun itu ada yang tidak ada uang kas keluarnya tetapi diakui sebagai biaya, atau tidak ada kas masuknya tetapi diakui sebagai pendapatan. Misalnya kalau pendapatan kan berarti penjualan barang secara kredit. Kalau biaya berarti misalnya biaya dibayar tetapi masih berupa hutang atau berupa cadangan atau berupa biaya depresiasi, kan tidak merubah aliran kas. Jadi itu harus dihilangkan untuk menyesuaikan ke cash basis. Kemudian kita harus mengkonversi net income ini menjadi laporan aliran kas dari aktivitas operasi menggunakan salah satu dari dua metode ini. Metode yang akan dipakai pada bagian pertamanya adalah metode tidak langsung. Ini yang tadi yang digambarkan, jadi net income itu ada pendapatan yang diakui, ada biaya yang terjadi. Untuk kesini untuk mendapatkan angka ini kita harus menghilangkan non-cash revenues dan harus menghilangkan non-cash expenses. Contohnya tadi yang saya sebutkan nanti juga akan kita lihat. Nah, menggunakan metode tidak langsung. Kita tahu tadi bahwa dari gambar yang ada di ilustrasi 233, account receivable pada akhir tahun itu bernilai 36.000, pada awal tahun dia masih 0. Nah, account receivable itu nilai 36.000 itu disebabkan adanya revenue sebesar 125.000, ya, berasal dari revenue yang 125.000 dan bisa berasal dari pembayaran kepada customer yang berasal berkurang karena pembayaran kepada pelanggan sebesar 89.000, sehingga saldo kita menjadi 36.000. Ini riwayat yang diungkapkan di sini. Jadi ada catatan di sini, ada baik untuk dicatat di sini bahwa ketika account receivable saldo account receivable itu meningkat, berarti penerimaan
kas itu seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima kalau menggunakan basis akrual. Jadi kalau saldo ini saldo tanggal 1 0, saldo tanggal 31 Desember itu 36.000, berarti saldonya meningkat, berarti penerimaan kas itu sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan revenue, betul kan? Jadi penerimaan kasnya, revenue-nya 125.000. Jadi penerimaan kasnya sebenarnya lebih rendah daripada 125.000 ini, karena 125.000 ini berasal dari saldo yang berasal dari basis akrual. Kemudian tadi ini peningkatan account receivable itu kita harus kurangkan lagi. Jadi langkah pertama ini di ilustrasi 23.7. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mulai dari format yang tadi diberikan. Kita mulai dari net income yang 34.000. Income 34.000 ini kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian lakukan penyesuaian. Itu penyesuaian yang pertama yang harus kita lakukan adalah menambah mengurangkan net income ini dengan kenaikan piutang dagang. Jadi piutang dagang yang lebih besar atau menaik ini menyebabkan angka ini sebenarnya tidaklah sebesar 34.000 net income. Itu kalau berbasis kas itu tidak 34.000. Ini bukan berarti 34.000 itu keliru, tetapi 34 itu adalah karena berbasis akrual. Di dalamnya ada angka yang pendapatan yang dari sini revenue, ada bagian dari pendapatan atau laba yang sifatnya masih belum diterima, tapi sudah diakui, ada yang merupakan bagian yang sudah diterima. Nah, sehingga kenaikan account receivable itu harus menguranginya. Nah, sehingga harus berkurang 36.000. Nah, kemudian ada kenaikan accounts payable, utang dagang sebesar 5.000. Nah, utang dagang otomatis Anda tidak mengeluarkan uang. Biayanya sudah diakui, tetapi Anda tidak mengeluarkan uangnya. Nah, di dalam contoh sini belum diberikan contohnya, accountable-nya ada di dalam neraca. 5.000 ini misalnya Anda seharusnya harus membayar supplier sebesar 5.000, tapi karena Anda masih berutang, maka biaya sudah diakui, sudah mengurangi laba, tetapi uang kasnya belum keluar. Oleh karena itu kita harus tambahkan lagi. Nah, dari sini nilai bersih yang sebenarnya untuk penyesuaian untuk mendapatkan nilai kas operasi bersih itu adalah 31.000, sehingga kas bersih yang tersedia atau yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah nilainya sebesar $3.000. Jadi ini sudah penyesuaian. Jadi kas bersih dari aktivitas operasi yang menyumbang ke dalam net income ini hanya sebesar 3.000. Kemudian ini account payable baru dijelaskan di sini, tadi saya sudah jelaskan. Ini catatan yang harus Anda pegang. Kalau perlu dicatat secara khusus, ketika account payable meningkat di tahun tertentu, maka biaya yang dicatatkan secara akrual itu lebih tinggi dibandingkan kalau dia dicatat secara kas. Karena kan dia tidak ada uang kas yang keluar, tapi sudah kita catat, sehingga nilainya menjadi menambah 5.000 ke angka laba ini untuk menghitung berapa aliran kas bersihnya untuk dari aktivitas operasi. Nah, kemudian kita menentukan aliran kas dari kegiatan investasi dan pendanaan. Nah, investasi dan pendanaan itu ini masih account receivable kenaikannya tadi ya. Nah, maka ini kita salin lagi angkanya, disalin di sini. Nah, ini yang baru untuk pendanaan. Penerbitan saham biasa sebesar 60.000 kita laporkan sebagai aktivitas pendanaan sebesar 60.000. Berarti ada aliran kas masuk.
Kemudian ada laba ditahan sebesar 20.000, tapi ini tidak berpengaruh langsung ya. Kemudian ada pembayaran dividen sebesar 14.000 yang berasal dari informasi tambahan tadi. Nah, kalau pembayaran penerbitan saham biasa menaikkan jumlah kas, karena dengan demikian kita menerima uang kas, sementara kalau pembayaran dividen ini kan berarti mengurangi sebesar 14.000. Nah, kemudian ada account payable tadi sudah 3.000. Sehingga kita lihat di sini dari aktivitas pendanaan sebesar 46.000, bersihnya 60 kurang 14 atau 46.000. Kemudian kenaikan bersih kas adalah 49.000 dari 3.000 ditambah 46.000. Kemudian posisi kas pada tanggal 1 Januari itu 0, maka kas pada tanggal 31 Desember akhir tahun adalah 49.000. Ini angkanya klop dengan angka kas yang ada di sini di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke tahun kedua. Ini laporannya. Sekarang kita masuk ke tahun kedua, di tahun 2016. Kalau tadi ini posisi tahun 2015 itu Anda lihat hanya ada dua, aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan, belum ada aktivitas investasi. Nah, pada tahun 2016 katakan sudah terjadi pembelian aset-aset jangka panjang. Tanah dibeli, gedung dibeli, kemudian ada depresiasi gedung, ada peralatan dibeli, ada depresiasi peralatan. Kemudian account receivable berubah nilainya, kalau tadi naik sekarang menurun. Kemudian ada prepaid expenses yang muncul. Ini sebesar 6.000 posisi kasnya, berarti uangnya sudah keluar dan sebelumnya, dan ini posisinya ada sebesar 6.000 yang merupakan prepaid expenses, biaya di muka. Kemudian kas itu menurun sebesar 37.000. Nah, nanti kita akan lakukan penyesuaiannya untuk menemukan 37.000 ini. Kemudian return earnings naik, bonds payable muncul 150.000, kemudian accounts payable juga naik sebesar 40.000. Ini data hasil laporan keuangan komparatifnya. Kemudian ini laporan laba rugi, pendapatan sekarang 492, ada biaya operasi dikecualikan depresiasi. Ini sekalian dipisahkan depresiasi agar memudahkan kita untuk melakukan adjustment nanti. Nah, depresiasi, Anda ingat lagi bahwa depresiasi ini tidak mengeluarkan kas, jadi jurnal akan biaya depresiasi di debit, kemudian akumulasi depresiasi di kredit. Nah, ini kemudian ada pembayaran pajak sebesar 68.000 dolar, net income 134.000. Kemudian ada pengumuman dan pembayaran dividen tunai sebesar 18.000. Kemudian perusahaan mendapatkan dana dari hutang jangka panjang sebesar 150.000, tadi sudah sampaikan di sini ada 150.000. Dan tanah, gedung, dan peralatan diperoleh dengan secara tunai. Ini nanti akan berbeda kalau pemerolehannya tidaklah secara tunai, tapi dengan hutang, atau pemerolehannya untuk peralatan misalnya tidaklah dengan membelinya tunai atau kredit, tetapi dengan menggunakan leasing. Ini informasinya, ada penurunan kas, kemudian ada ini angka pertama ya, katanya tentukan perubahan kas. Oke, kita tahu angkanya 12.000. Kemudian angka kedua, tentukan aliran kas dengan aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Nah, komponen yang pertama yang berhubungan itu adalah account receivable, berubah di sini. Ini catatan yang tadi yang Anda harus buat itu secara khusus untuk bab ini, bahwa account receivable menurun berarti karena penerimaan kas yang berbasis cash basis itu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang dilaporkan kalau menggunakan accrual basis. Kita mulai dari laporan laba rugi.
laba bersihnya 134.000, kita mulai dari sana. Kemudian di sini ada pengurangan sebesar 10.000 karena account receivable. Jadi di sini kan diberi informasi bahwa account receivable itu menurun sebesar dari 36 pada tanggal 31 Desember menjadi 26.000 pada tanggal 31 Desember tahun 2016. Berarti pengurangan ini berhubungan dengan penerimaan pendapatan perusahaan. Nah, artinya di sini angka yang ada di 134.000 ini seharusnya lebih tinggi daripada angka 134.000 karena ada penurunan account receivable yang terjadi. Nah, ini dicatat sebagai decrease in account receivable, ini menambah ke income. Kemudian ada kenaikan prepaid expenses. Nah, prepaid expenses menaik berarti bahwa biaya yang berbasis akrual di dalam laporan laba rugi itu seharusnya lebih rendah dibandingkan kalau menggunakan cash basis. Artinya di sini biaya tersebut harus kita kurangkan dari sini karena ini mengurangi prepaid expenses itu mengurangi biaya di sini. Nah, seharusnya itu belum seluruhnya terjadi karena dia prepaid bayar di muka. Nah, kemudian ada accounts payable yang naik sebesar 35.000. Kalau accounts payable kita naik berarti kas kita bertambah. Jadi ada penambahan di sini 10 dan 35 dan ada pengurangan sebesar 6. Berarti kemudian satu lagi adalah depresiasi. Depresiasi itu non cash, biaya charge pembebanan yang sifatnya non cash karena tidak ada biaya di situ. Yang ada adalah pengakruan saja. Nah, ini depresiasi dimasukkan 21.000 ditambahkan lagi. Jadi 134.000 ini adalah hasil pengurangan dan biaya depresiasi sebesar 21.000. Sehingga karena ini tidak ada nilai uangnya, nilai kasnya, makanya harus ditambahkan lagi. Sehingga seharusnya aliran kas kalau menggunakan basis kas, maka untuk kegiatan operasi kas bersih yang tersedia itu adalah sebesar $194.000. Nah, yang ketiga, anggaran berikutnya adalah untuk kegiatan investasi dan pendanaan. Investasi ini ada gedung, ada tanah, ada gedung. Gedung bertambah 70.000, berarti ada uang keluar 70.000. Tanah bertambah 70.000, ada uang keluar untuk tanah 70.000. Gedung bertambah 200.000, berarti ada uang untuk gedung, pengeluaran untuk gedung secara tunai sebesar 70.000. Maka yang pertama adalah harus ada pengurangan sebesar 70.000 untuk investasi ini, berarti aliran kas keluar ya. Kemudian ada untuk gedung, ada aliran kas keluar pembayaran gedung. Yang ketiga adalah untuk peralatan sebesar 68.000. Berarti ada pengeluaran aliran kas keluar untuk peralatan sebesar 68.000. Kemudian untuk aktivitas pendanaan ada bonds payable jangka panjang 150.000, berarti uangnya masuk sebesar 150.000. Jadi di sini menambah aliran kasnya karena penerbitan. Kemudian return earnings. Nah, perbedaan return earnings ini disebabkan di sini dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan kenaikan return earnings adalah income sebesar 134.000, kemudian adanya pengumuman dividen sebesar $18.000, sehingga kenaikannya hanya sebesar 119.000. Jadi pembayaran dividen sebesar 18.000 di sini dilaporkan sebagai aliran kas keluar. Nah, sehingga kita dapat angka di sini untuk 3 aktivitas investasi ini aliran kas keluarnya adalah 338.000, sementara untuk aliran kas aktivitas pendanaan aliran kas masuknya adalah sebesar 132.000. Nah, kita bisa susun di sini menjadi laporan aliran kas lengkapnya. Mulai dari atas aktivitas laba bersih
Kemudian penyesuaian untuk merekonsiliasi agar kita dapatkan angka kas yang disediakan oleh aktivitas operasi. Nah, di sini angkanya kasnya disediakan oleh aktivitas operasi itu 194.000. Nah, pertanyaan saya adalah apakah mungkin bahwa seluruh biaya yang ada di sini, seluruh penyesuaian yang ada di sini itu lebih besar daripada laba operasi? Bisa atau tidak? Itu bisa ya. Pertama, kalau misalnya perusahaan itu mengalami kerugian. Kemudian aliran kas investasi 338.000 dari angka tadi. Misalnya lagi di sini 338.000. Kemudian ada 132.000 aliran kas dari yang tersedia dari aktivitas pendanaan. Jadi ada aliran kas yang positif sifatnya, ada aliran kas yang negatif untuk sebuah aktivitas, artinya dia lebih banyak keluar, investasi umumnya keluar ya. Kemudian untuk pendanaan ada 132.000. Jadi ini asal usul uang kas perusahaan. Nah, di posisi akhir tahun ada 37.000, ini berasal dari ketiga aktivitas tersebut. Jadi ini 132.000 dari sini. Nah, kita lihat di sini ada 194 positif, ini negatif, ini positif. Nah, ada penurunan kas sebesar 12.000. Posisi 1 Januari atau 1 Desember tahun sebelumnya itu adalah 49.000, sehingga kas tanggal 31 Desember 2016 adalah 37. Nah, demikian dulu untuk bagian yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video yang kedua biar tidak terlalu panjang videonya. Demikian saja, mudah-mudahan ini bagian pertama ini bisa membantu Anda. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Sampai jumpa di bagian yang kedua.